Kita sering mencontoh filosofi hidup. Kesempatan ini saya akan menceritakan filosofi kehidupan kawanan serigala. Dan kita sering juga mendengarkan bahwa jenis hewan buas itu adalah singa dan harimau. Malahan singa dikatakan raja hutan. Tetapi pernah kita melihat kawanan serigala di dalam permainan sirkus? Ternyata tidak. Timbul pertanyaan, kenapa demikian? Sementara singa, harimau, dan hewan buas lainnya kita kenal sangat garang, dan mereka bisa hidup dalam permainan sirkus tersebut. Sementara serigala tidak. Kenapa? Karena serigala mempunyai prinsip hidup yang mereka tidak mau diatur oleh manusia. Dalam kehidupan mereka hanya patuh dengan pemimpinnya. Malah kalau ada coba-coba untuk melatihnya oleh pelatih dalam sirkus itu, sangat berisiko besar. Karena sangat berbahaya dan semakin agresif dan liar. Karena juga kawanan serigala tidak terbiasa dengan kehidupan dalam satu lingkungan tertutup seperti dalam permainan sirkus. Dia ingin bebas dan liar. Nah, dalam perilaku ini mungkin bisa kita ambil suatu iktibar atau suatu filosofi hidup bahwa serigala meskipun dia tidak merupakan kategori hewan yang sangat garang atau ganas dibandingkan harimau dan singa, tetapi dia punya bersih hidup dan dia tidak mau diatur oleh siapapun. Dia tidak mau dikekang dalam suatu lingkungan apapun. Dia ingin bebas dalam hutan dan ingin dia hanya mau dipimpin oleh sesama kawanan serigala sendiri. Kemudian hal lain yang menjadi filosofi hidup daripada kawanan serigala lah, mereka setia dengan satu pasangan seumur hidup atau kenal dengan monogami. Kawanan serigala dalam satu pasangan mereka tidak akan mau lagi untuk mencari pasangan lain. Mereka akan setia sampai mati. Mereka hidup bersama, mengasuh anak-anaknya, berburu, mencari makan, dan bergaul dengan kawanan singa lainnya. Sehingga akan tercipta suatu kehidupan yang harmonis dalam kawanan serigala. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat positif dalam keberlanjutan generasi dari serigala ini. Nah, suatu hal yang sangat mencengangkan kita sebagai tanda kesetiaan dari pasangan serigala ini. Jika ada antara mereka yang mati, mereka akan menunjukkan suasana yang sangat berduka dan sedih. Kalau kita sering mendengar dalam hutan belantara ada suara lolongan, itu lolongan serigala yang pertanda bahwa dia dalam keadaan berduka dan bersedih karena pasangannya telah mendahului dia atau mati. Karena itu, filosofi kehidupan serigala yang setia dengan pasangan, yang mengasuh anak-anak dan keluarga serta komunitasnya, ini bisa menjadikan contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, saya katakan tadi bahwa kenapa serigala tidak mau berada dalam satu sirkus atau dalam permainan sirkus? Karena dia hanya setia kepada pemimpinnya. Serigala dikenal dengan hewan yang sangat setia kepada pemimpin di dalam kelompok atau kawanan mereka. Struktur sosial mereka terorganisir, di mana satu serigala alfa, baik jantan maupun betina, memimpin kawanan, anggota kawanan menghormati dengan yang lainnya, mengikuti keputusan pemimpin mereka, baik dalam hal berburu, bertahan maupun pergerakan-pergerakan lainnya. Kesetiaan ini membantu menjaga keharmonisan dalam kehidupan mereka dalam kawanan serigala ini. Nah, ini bisa jadi contoh bagi kita.
bahwa soal seekor serigala atau kawanan serigala, dia tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Dia hanya mau diperintah oleh pimpinannya sendiri. Apapun caranya, mungkin dengan cara membujuk, merayu, kawanan serigala tidak akan pernah terpengaruh dengan hal itu. Dia akan hanya patuh dengan pemimpin yang ada dalam kawanan serigala tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, ini suatu contoh yang paling baik bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang patut kita contoh bahwa serigala sangat menghormati orang tua, terutama dalam struktur sosial kawanan serigala. Anak-anak serigala belajar berburu, bertahan hidup dan berinteraksi dari orang tua mereka yang biasanya merupakan pemimpin atau alfa mereka. Anak-anak serigala mengikuti bimbingan dan perintah orang tua dengan penuh rasa hormat dan patuh, membantu dalam berburu dan mengasuh adik-adik mereka. Hubungan yang kuat dan penuh penghormatan ini merupakan kekuatan ikatan keluarga dan memastikan kelangsungan hidup kawanan daripada serigala ini. Nah, kalau ini kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan suatu filosofi yang baik sekali, akan mengokohkan dalam kehidupan kita dalam berkeluarga atau dalam berkomunitas antara sesama kita. Bagaimanapun orang tua adalah orang yang kita hormati. Kemudian hal lain yang merupakan ciri dari hewan liar dari serigala ini beda dengan harimau dan dengan singa. Serigala tidak memakan bangkai. Mereka lebih mengandalkan kelebihannya dalam berburu mangsa untuk mendapatkan makanan, dan mereka bekerjasama dalam mengejar atau mendapatkan makanan segar, meskipun dalam situasi kelangkaan makanan atau darurat. Namun mereka juga akan bersedia untuk makan bangkai, tapi itu pun hanya terbatas, hanya sekedar jangan lapar saja. Ini bukan suatu filosofi hidup yang sekira waktu kita contoh bahwa serigala tidak mau memakan atau menikmati suatu makanan yang tidak segar, atau kalau bahasa kita mungkin yang tidak halal mungkin. Mereka akan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, filosofi ini akan menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, kalau kita teliti lagi, serigala, jika mereka melakukan suatu perjalanan atau suatu kegiatan, mereka menyusun barisan yang sangat kompak dan utuh sekali, di mana dari iringan barisan mereka itu, pada iringan pertama, yaitu merupakan kumpulan orang-orang tua, orang yang lemah atau yang sakit. Kemudian barisan kedua diisi oleh serigala yang kuat dan para petarung, yang tujuannya untuk menjaga orang-orang tua dan orang yang sakit maupun orang yang lemah tersebut. Nah, yang ketiga merupakan barisan atau iringan dari barisan para ibu-ibu, anak-anak, dan keluarga lainnya dari kawanan serigala tersebut. Nah, iringan berikutnya ditempatkan lagi serigala yang terkuat, yang merupakan petarung yang hebat, yang juga tujuannya adalah untuk menjaga para kawanan-kawanan yang ada di depan mereka. Di sini menunjukkan apa? Di samping tadi bahwa orang-orang tua atau orang sakit, orang yang lemah berada di depan, tujuannya agar mereka jangan, kalau mereka diletakkan di belakang, mereka akan tercecer, akan tertinggal. Karena itu untuk mengikuti atau mempersamakan langkah, maka mereka letakkan di depan oleh pimpinan daripada serigala tersebut. Suatu hal yang sangat mencengangkan kita. Di mana posisi pemimpin serigala?
Di depankah dia? Di tengahkah dia? Tidak. Pemimpin serigala berada pada barisan belakang sekali. Yang tujuannya dia ingin memantau, melihat bagaimana kondisi situasi ketika dalam barisan tersebut. Nah, ini mungkin juga akan bisa dijadikan sebagai contoh bagi kita. Bahwa seorang pemimpin ada kalanya, dia hanya berada di depan atau di atas, tapi juga harus turun ke bawah, ke belakang. Mereka akan melihat bagaimana di depan mereka, bagaimana melihat di atas mereka atau di bawah mereka. Ini merupakan suatu contoh yang sangat penting untuk kita adopsi, yang kita praktek dalam kehidupan kita sebagai pemimpin kita. Pemimpin tidak hanya ingin bersenang-senang, tetapi juga harus bersama-sama dengan yang lainnya kita mengharui kehidupan ini. Bagaimana yang dilakukan oleh serigala tersebut. Dengan kekompakan, keharmonisan, hubungan sosial mereka